ada beberapa orang, kurang lebih 15 orang lah ya, kurang lebih. Ya, sampai menendang, kemudian memukul-mukul. Hanya yang saya lihat orang ini kok beda nih. Nah, kondisi tidak normal sepertinya dalam kondisi kendali dengan diduga ya, ini ya, diduga minum keras. Ulah. Dua kendaraan mobil ya sebetulnya. Dua ya? Mobil saya kan di depan. Nah, tim saya juga ada mobilnya di belakang. Ya kita sih nggak ada masalah, silakan aja. Tapi jangan membuat keributan. Hargai di situ adalah peradilan. Ya. Bang Rudi, tepat 1 hari kemarin kan Bang Rudi jadi buah bibir ya, terutama di media sosial, terus grup-grup WhatsApp terkait peristiwa perusakan mobil milik Bang Rudi BG di depan kantor pengadilan negeri Karawang. Bang, kenapa sih hal itu kemarin bisa terjadi? Peristiwanya seperti apa? Peristiwa itu terjadi 2 November kemarin ya, setelah saya selesai sidang dalam hal gugatan pemerintah Desa Pinayungan dengan PT Dinar. Dan di situ ada tergugat 1 PT Dinar, tergugat 2 itu PT Bintang. Jadi kalau lihat kronologisnya, bahwa pernah membuat perjanjian antara PT Dinar dengan pemerintah Desa Sinabaya melalui BUMDes, bersama dengan BUMDes ya ini ya, pada tanggal 22 Juli 2021. Nah pada saat itu kan sudah ada perjanjian kesepakatan bahwa ada 3 poin berkaitan dengan pengolahan limbah B3 maupun non B3, kemudian CSA dan pengelolaan tenaga kerja. Outsourcing ya? Outsourcingnya itu diserahkan kepada pemerintah Desa Pinayungan, yang kemudian nanti dikelolanya tentunya oleh BUMDes. Karena kan pemerintah desa kan tidak memiliki badan hukum ya, oleh BUMDesnya. Nah sebelum habis kontrak pun itu sudah dihubungi, karena pada saat tahun 2021 itu nggak bisa dijalankan. Karena masih ada kerjasama masih berjalan. Tapi itu pun seolah-olah nggak tahu lah langsung 2 tahun gitu. Tapi kalau dari lumrahnya setahun. Biasanya yang saya tahu setahun. Per 1 tahun lah. Per 1 tahun. Per 1 tahun. Yang baru aja setahun kok saya lihat kemarin di pengadilan. Iya. Yang kemarin dibuat tuh setahun pengadilan. Nah kemarin tuh loh kok langsung 2 tahun. Sehingga diduga nih orang perusahaan nih ya udah nggak apa-apa. Kemarin itu sempat ya perusahaan menjanjikan bahkan nanti setelah 2 tahun selesai maka diserahkanlah ke pemerintah desa. Pengelolanya itu ke BUMDes ya. Nah kemarin berarti 26 Juni ini selesai kontraknya itu. Dari BUMDes juga mengirimkan surat. Tetapi diberitahu setelah dikirimkan malah ada informasi itu sudah dikelola oleh perusahaan lain. Masih yang lama atau yang baru? Bukan, yang baru. Justru baru ya? Yang baru itu. Nah yang baru ini kenapa tidak diberitahukan atau disinkronisasi dulu? Kan udah ada perjanjian sebelumnya. Harusnya ada perjanjian sebelumnya komunikasi. Ya perusahaan juga kan harusnya sudah pendekatan dengan pemerintah, ya pemerintah yang dijalankan. Makanya seolah-olah kok ada kepentingan apa perusahaan. Nah gitu di situ. Terus dalam hal ini saya mewakili pemerintah desa di sana. Selesai sidang. Karena setiap sidang itu awalnya itu banyak itu karena yang mendapatkan pengelolaan itu kita tahunya ternyata PT Bintang ya. Itu Bapak Haji Ucu ya di situ. Identik Haji Ucu itu kan dengan LSM Buas. Sehingga pada saat itu pun banyak yang menggunakan baju Buas juga awalnya itu. Di kantor pengadilan. Iya, ya kita sih nggak ada masalah, silakan aja. Tapi jangan membuat keributan. Hargai di situ adalah peradilan. Ya kan yang memeriksa, mengadili. Kira-kira begitu. Kita nggak ada masalah. Selama kemarin kita nggak ada masalah. Tetapi ketika kemarin itu ramai, bahkan menurut saya itu tindakan premanisme ya menurut saya. Nah, kita kan sudah ada peradilan. Kenapa juga mengarahkan massa dan lain? Saya pikir semua orang juga memiliki massa lah. Kayak saya juga memiliki massa. Ya kan, tapi silakan peradilan yang menentukan nanti, kan.
karena mungkin tidak puas dan saya lihat kondisinya sepertinya diduga, saya menduga ini mungkin dalam kondisi tidak normal. Kalau menurut saya tidak semua ya. Hanya yang saya lihat orang ini kok beda nih. Orang ini kondisi tidak normal sepertinya dalam kondisi kendali dengan diduga ya ini ya. Diduga minum keras. Mengkonsumsi minuman keras. Iya, diduga kalau saya lihat. Harusnya waktu itu diperiksa juga, kan ada kepolisian juga bisa diperiksa tindakannya. Sehingga pada saat selesai sidang saya keluar masuk mobil, ada beberapa orang kurang lebih 15 orang lah ya kurang lebih. Ya sampai menendang, kemudian memukul-mukul, artinya tangan bol. Saya nggak melihat benda tajam ya di situ, Bang. Sehingga saya akhirnya ya udah pergi aja lah. Dan ini saya udah sempat mau turun. Saya lihat kan mobil Bang BG kan sempat. Saya sempat mau turun. Oh itu hampir mau turun? Sempat mau turun saya. Mau melawan? Bukan mau melawan, saya menanyakan apa persoalannya. Oh ya, maksudnya apa? Gitu? Nggak ada melawan, ada apa persoalannya gitu kan. Tapi saya pikir kan kalau kondisi mabuk itu kan yang duga saya dengar, udah nggak bener nih. Akhirnya saya langsung jalan aja. Saya jalan. Gitu. Kerusakan apa saja Bang? Kerusakan itu 2 kendaraan mobil ya sebetulnya. 2 ya? Mobil saya kan di depan. Nah, tim saya juga ada mobilnya di belakang. Yang mobil hitam itu ada benjolan sedikit sih di depan, atau mungkin apalah. Karena kan ada gebrak-gebrak menggunakan tangan ya. Paling depan ada. Terus yang pinggir-pinggirnya ada bekas telapak kaki. Terus untuk kaca ada bekas-bekas. Mungkin ditendang ya? Ditendang kan ada telapak kaki. Ada bekas tangan kan itu. Ada. Sudah diperiksa sih kemarin di Polres. Kan pasca kejadian Bang Rudi BG ini kan langsung melapor ke Polres. Oh langsung saya langsung ke Polres aja lah, langsung ke Polres. Kemudian diperiksa lagi yang rekan saya mobil yang putih itu penyok. Nah mobil yang putih, yang agak parah mungkin yang mobil putih ya. Akhirnya kemudian diperiksa juga mobil putih sudah. Nah kembali ke substansi tadi Bang Rudi terkait sidang gugatan ini ya. Kemarin berarti sidang yang keberapa Bang? Kurang lebih yang ke-7 ya kalau nggak salah ya. Agendanya apa sebenarnya? Agendanya saksi sih. Oh saksi-saksi ya. Saksi. Kalau keputusan mungkin masih jauh. Saksi besok, saksi kami sudah. Besok saksi dari tergugat. Nah kalau proses usahanya ini sebenarnya masih dilakukan oleh pihak ketiga yang di luar itu, bukan dari BUMDes sampai sekarang. Usaha apa? Ya yang di perusahaannya itu. Oh sekarang? BUMDes sekarang malah ini dicabut semuanya perusahaan itu. Kan arogan tuh perusahaan itu arogan. Ya mungkin kok kenapa digugat? Kan gugat itu namanya hak asasi kan boleh digugat untuk terang benderang ya kan kita negara hukum. Apalagi domisili perusahaannya di situ kan. Iya, yang jadi persoalan kenapa? Mungkin ya ini kan kalau orang yang tahu hukum ya harusnya ngerti, mengawam ya boleh aja. Mungkin kenapa PT Bintang ikut menjadi tergugat? Ya kan yang menerima objek itu. Sehingga timbullah menjadi tergugat. Timbul. Itu saja. Nah, pasca kejadian ini langkah selanjutnya apa, Bang? Setelah kemarin melapor polisi, sidang akan terus berlanjut atau ada kemungkinan untuk mediasi antar dua belah pihak atau memang sudah nggak mungkin kalau untuk mediasi? Kalau perdata itu sebelum ada putusan mediasi itu mungkin saja. Ya, mediasi itu mungkin sebelum ada putusan, ya kan? Kalau intinya kan perusahaan dengan PT Bintang itu bagaimana kita nggak tahu juga kan. Dari awal juga kita mediasi nggak ada. Karena bahasa dari perusahaan waktu ada pertemuan di desa itu, ya kami sih gimana lagi katanya udah ke pihak yang lain sempat menyampaikan demikian, ya kalau mau gugat aja. Nah, bahasa itulah mungkin yang dipakai oleh pemerintah desa juga. Oh, kesannya seperti menantang. Oh iya. Ya, jadi ya udah. Kalau pendapat saya sih karena kita negara hukum jadi periksa aja di pengadilan, benar dan tidaknya. Kan kita percayakan semuanya ke pengadilan. Untuk pidana tentunya saya mempercayakan kepada proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Iya. Tapi dugaan awal Bang Rudi, orang-orang yang kemarin melakukan perusakan, penyerangan itu orang-orang suruhan dari pihak sana atau sebenarnya orang yang nggak tahu benar atau gimana, Bang? Saya tidak tahu disuruh atau tidak ya. Iya. Biasanya kalau orang berkumpul psikologisnya ya itu kan menjadi apa ya, liar lah. Ya kan, beringas atau gitu kan. Kalau diperintah tidaknya saya tidak tahu juga. Ya, nggak tahu diperintahnya. Kan saya tidak bisa membuktikannya nanti. Disalahin juga nanti. Hanya saja saya pun berharap pihak kepolisian segera. Ini kalau media cobalah lihat di TV. Di media di blow up, ya kan?
di media, baru juga pagi atau siang dimunculkan, malam udah ditangkap tuh. Iya. Ya kita lihat aja kita kepolisian Karawang. Ya, itu harapan secepatnya Bang ditangkap. Harapannya secepatnya. Karena kan syarat seseorang itu dilakukan penahanan atau apapun, itu kan atau ditangkap itu salah satunya udah jelas di KUHP itu. Melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan melakukan perbuatan yang sama. Besok Kamis mau sidang lagi, terjadi lagi nggak? Ya. Nah, itu tanggung jawab juga kepolisian bagaimana tindakan. Dan kami sudah melaporkan sebelumnya ke pihak kepolisian, disebut dengan perlindungan hukum. Ya. Nah itu yang mau saya tanyakan, tentu kan sidang karena tadi kan masih proses, masih lama lah. Akan melakukan antisipasi Bang. Misalkan dari kubu Bang Rudi sebagai pengacara dari desa ya? Ya. Dari desa, apa juga akan mengerahkan massa juga? Saya sebetulnya tidak mengerahkan massa, tapi teman-teman saya mungkin ya sama. Jadi jangan dikira wah ini massa banyak, dia nggak punya massa. Bukan masalah gitu. Saya memberikan kepercayaan kepada pengadilan untuk memutuskannya tanpa ada intimidasi atau tekanan apapun. Saya jalan aja. Kemarin teman-teman ormas juga pada menghubungi saya, perlu bantuan atau apa. Iya, karena kan langsung diramai itu. Iya. Saya bilang, udah santai aja, saya bilang. Kita lihat aja ke depan. Tapi nggak tahu juga ya teman-teman karena solidaritas atau apa ya. Tapi saya tidak pernah mengerahkan massa. Ya. Kalau teman-teman turun dengan sendirinya ya saya nggak tahu juga ya dengan sendirinya. Karena banyak yang menghubungi saya sendiri untuk backup. Tapi saya bilang saya nggak perlu, biarin aja. Yeah. Tapi kadang-kadang yang lama-lama biasanya begitu. Ada kejadian apapun teman-teman itu datang dengan sendirinya. Tanpa disuruh. Tanpa disuruh, saya nggak memerintahkan. Yeah. Gitu. Tapi tetap kan langkah antisipasi akan dilakukan, Pak Rudi. Sidang terdekat kapan? Setelah kejadian Kamis. Kita setiap Kamis tuh sidang. Sidang terus seminggu sekali. Iya, seminggu sekali. Berarti besok ya sidang. Sidang. Masih saksi, Bang. Masih saksi dari pihak tergugat. Ya. Kalau dihitung kerugian Bang Rudi kemarin kira-kira besar nggak itu? Kalau estimasi kerugian kurang lebih 10 sih, 10 jutaan ya. Iya, karena mobil yang kawan saya ini memang agak lumayan kayaknya. Masih dari tim pengacara juga? Tim pengacara kita. Ya, tim pengacara kita. Bang Rudi, terakhir pertanyaan terakhir. Sebenarnya yang diinginkan pihak desa itu sekarang apa? Ke pihak perusahaan. PT apa sih perusahaannya, Pak? PT Dinar. Apa yang diinginkan oleh desa? Pengelolaan total? Atau? Dijalankan aja perjanjian yang sudah ada. Itu kan udah perjanjian sudah ada. Ya kan perjanjian sudah ada, dijalankan. Kan good corporate good corporate good governance. Nah, di situ juga kan ya apalagi dengan pemerintah ya. Pemerintah. Ya, dan yang saya tahu menjalankan itu bukan pemerintah. Karena pemerintah kan sebagai pejabat publiknya kepala desa kan yang menjalankan itu BUMDes yang menjalankan itu sesuai dengan PP 11 2020 ya kan turun mengenai BUMDes turun lagi ada Perbub bahkan Perdes Perkades semua sudah jalan kok sebetulnya seolah-olah ini ada kepentingan di balik ini siapa kembalikan aja ke BUMDes kalau ke BUMDes itu ada pendapatan asli desanya bahkan kemarin itu kawan-kawan dari advokat juga itu dari Ikadin itu siap untuk mengawal saya. Setelah kejadian kemarin kurang lebih baru dari Ikadin ya. Ikadin itu kurang lebih sekitar 27 pengacara siap untuk mengawal saya. Saya bilangnya dibuatin aja nanti. Nah, tinggal dari Pradi. Nah, saya nunggu Pradi dari ketua Pradi Pak Askun bagaimana. Karena menurut saya ini tindakan yang bagus, sikap yang bagus agar di kemudian hari pengacara itu jangan ada intimidasi seperti ini. Ya kan? Enak dong nanti kalau ada intimidasi pengacara pada takut itu. Ya, benar. Saya pikir jalankan aja kita dalam rangka pencari keadilan kan gitu. Tinggal dibuktiin saja benar dan salahnya. Nah, demikian obrolan singkat saya dengan pengacara dari Desa Pinayungan, Bang Rudi BG SHMH. Terima kasih Bang Rudi atas waktunya. Sama-sama. Mohon dikabari nanti sidang selanjutnya. Mudah-mudahan aman. Hari Kamis. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.